Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, di video hari ini kita akan membahas mengenai apa yang sedang terjadi di Bitcoin secara price action dalam 24 jam terakhir. Apakah koreksi ini telah berakhir atau ini baru sebuah permulaan? Kira-kira area mana yang bisa kita expect akan ada buyers yang start untuk masuk? Kemudian juga kita bakalan update untuk beberapa chart yang terkorelasi terhadap Bitcoin. So, stay tune terus sampai akhir video. Sekarang kita bakal mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 1,55 triliun dolar atau turun sekitar 2,28%. Nah, di top 10 coin sendiri kita melihat semuanya dalam keadaan merah, penurunannya ranging antara 1, sekian persen hingga kurang lebih 8%. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke chart. Nah, teman-teman, sebelum kita bahas soal Bitcoin secara spesifik, kita pengen lihat dulu updatean untuk beberapa chart yang sudah kita sering pantau di channel ini yang kita tahu terkorelasi terhadap Bitcoin. Di antaranya adalah dollar index. Itulah yang pertama. Yang kedua adalah S&P 500 yang bakal kita bahas sebentar lagi. Nah, apa yang sedang terjadi di dollar index sebenarnya sudah sesuai dengan skenario yang sudah pernah kita bahas beberapa bulan yang lalu. Sampai detik ini pun saya masih memegang teguh skenario tersebut, teman-teman. Bahwa saya merasa apa yang kita lihat di sini semuanya adalah semacam relief rally, dan kita kemudian akan membentuk lower low dari sana. Dan kita on the way untuk menuju ke lower low baru, teman-teman. Menurut saya, chance-nya masih cukup besar hal tersebut akan terjadi. Terlebih lagi, teman-teman, jika kalian perhatikan di daily chart, kita juga sekarang sudah mampu untuk breakdown dari salah satu trendline yang mungkin sebelumnya selalu menghasilkan semacam rebound. Artinya area support ini sekarang harusnya akan kita flip menjadi area resistance. Jadi ini akan menjadi PR baru terutama untuk buyers kalau ternyata pengen untuk mendorong harga lebih tinggi dari ini. Dan teman-teman, kalau misalnya kita zoom in ke time frame yang lebih kecil, maka kita bisa melihat bahwa di area sekitaran 102 sampai 103 di sini kemungkinan kita akan mendapatkan semacam selling pressure lagi. Terutama karena kalau kalian perhatikan, kemarin sell off-nya di sini cukup kencang, teman-teman, dan kita sekarang mendapatkan semacam pullback. So, ekspektasi saya adalah selama beberapa hari ke depan kita kemungkinan bakal melihat dollar index untuk melanjutkan semacam sideways movement-nya lagi, oke? Mungkin contohnya adalah semacam ini, teman-teman. Ya kan, kita mendapatkan ada semacam koreksi 2 atau 3 waves sebelum pada akhirnya kita akan mendapatkan push lagi ke sekitaran area 101 sampai 100. Nah, ini akan menjadi area yang sangat krusial, teman-teman. Karena kita tahu area 101 sampai 100 di sini sebelumnya merupakan area major support. Nah, ini adalah hadangan terakhir untuk dollar index sebelum kita mampu untuk jebol ke lower low yang baru. Menurut saya, jika kita mampu untuk close di bawah area ini, kita akan mendapatkan pergerakan yang cukup swift atau cukup cepat untuk membentuk lower low baru, bahkan bisa aja kembali menyentuh ke beberapa area krusial. Pertama di sekitaran 96 sampai ke area 94 di sini, yang kemungkinan dari sana kita akan start untuk mendapatkan ada shifting momentum. Oke. Artinya saya expect akan ada midterm reversal ketika kita nyampe ke sekitaran area di sini. Kemungkinan kita akan start kembali bounce nyampe ke sekitaran area 100 sampai 103. Baru dari sana kita harus ngelihat lagi apakah kita kemudian terkonsolidasi di sekitaran area tersebut. Kalau ini yang kita lihat berarti kita akan start untuk kembali membentuk area high yang baru. Tapi kalau misalnya kita mendapatkan retest dalam bentuk yang korektif dan kemudian start untuk kembali drop, ini adalah skenario yang tentunya akan sangat ideal untuk Bitcoin dan juga stock market US, terutama mungkin kita yang investasi di kripto. Kenapa? Karena kalau misalnya kita melihat dollar index value-nya itu sampai drop di bawah area trendline di sini dan start terkonsolidasi, maka kita bisa expect akan ada long term downtrend, teman-teman. Yang saya maksud long term downtrend itu seperti apa? Contohnya adalah seperti ini, teman-teman. Seperti ini. Kita bisa expect Bitcoin untuk benefit dari hal tersebut. Kenapa? Karena bahkan penurunan segini pun ini udah cukup untuk membuat Bitcoin itu menghasilkan bull market yang luar biasa. Sama juga yang di sini, teman-teman. Dan sekarang kita mendapatkan ada koreksi yang kurang lebih mirip.
bisa kalian bayangkan kalau yang kita lihat adalah long term downtrend seperti yang kita lihat beberapa kali sebelumnya di sini. Ini di tahun 2002 sampai 2003 menjelang 2024. Jadi ini adalah downtrend kurang lebih dari setahun, teman-teman. Lebih parah lagi yang di sini. Kita downtrend, sebenarnya ini masih satu trend, teman-teman, ya kan? Kalau kita ukur, ini adalah penurunan downtrend kurang lebih berapa lama? Kalau misalnya kita lihat dari November 2002 sampai Maret 2008, kurang lebih 6 tahun downtrend. Seperti ini kalau kalian lihat, ini mungkin saya tidak expect terjadi ya ke dolar index tidak seperti ini, karena ini mungkin terlalu masif penurunannya. Saya rasa dalam waktu dekat hal tersebut kemungkinan tidak akan terjadi. Tapi kalau model seperti ini bukan tidak mungkin, teman-teman. Tetapi itu perlu kita lihat lagi adalah ketika kita sudah nyampe ke area trendline di sini. Kalau kita sampai mampu jebol dan konsolidasi seperti yang kita lihat di sini, atau mungkin di sekitaran area ini, tentunya itu akan menjadi berita baik dan kita bisa aja melihat bertahun-tahun dolar index value-nya menurun dan itu biasanya akan berdampak baik ke Bitcoin. Nah, kemudian untuk S&P 500, teman-teman. Weekly chart kembali menunjukkan bahwa momentum bullish itu masih cenderung sangat kuat. Terakhir kali kita mendapatkan koreksi yang dalam itu di sini dan walaupun koreksinya itu berminggu-minggu, teman-teman, dari bulan Juli bahkan hingga bulan Oktober, Juli, Agustus, September, Oktober, kurang lebih 4 bulan kita terkoreksi, dan hanya dalam kurun waktu Oktober sampai Desember, kurang lebih 2 bulan, kita sudah bahkan membentuk higher high. Dan saya sudah sampaikan ini video yang kita lakukan update terakhir seputaran S&P 500, bahwa menurut saya ini adalah raja terakhir nih di S&P 500. Jika ini mampu kita tembus, maka sudah tidak ada lagi alasan menurut saya untuk S&P 500 tidak ngeretest ke area all time high. Dan ini merupakan main scenario yang sudah kita bahas berkali-kali sebelumnya dan pada akhirnya sudah terwujud, teman-teman. Oke. Dan kita sekarang hanya kurang lebih 1,61% dari area all time high. Dan saya rasa kita akan membentuk all time high yang baru. Itu adalah menurut saya skenario yang paling besar persentasenya untuk terjadi. Nasdaq kalau misalnya kalian perhatikan sekarang cuma berapa nih? Ini basically sudah di all time high, teman-teman. Kurang lebih hanya 0,6% dari all time high-nya. Ya basically kita udah nge-retest lah all time high di Nasdaq. Oke? Dan Dow Jones juga udah membentuk all time high, sisa mungkin S&P 500 yang sekarang masih sedikit lagging, tetapi kita sudah mendekati all time high juga. Nah, sekali lagi teman-teman, kenapa ini akan menjadi sangat krusial? Karena kita melihat beberapa kali sebelumnya secara historis, setiap kali S&P 500 itu terkoreksi cukup panjang secara time frame dan kemudian start untuk membuat higher high baru lagi atau all time high baru, biasanya beberapa bulan kemudian ketika S&P 500 start untuk terkonsolidasi di atas all time high barunya tersebut, kita akan melihat Bitcoin dan kawan-kawan itu start untuk mendapatkan rally. Contohnya di mana? Contohnya seperti di sekitaran area di sini. Kalian bisa cek saja di sekitaran area September sampai November 2020, kita membentuk all time high baru di S&P 500 dan start terkonsolidasi. Apa yang terjadi di Bitcoin? Kita melihat Bitcoin rally. Oke. Jadi, untuk sementara teman-teman, semua skenario yang sudah pernah kita bahas sebelumnya sepertinya play out semuanya dan kita sekarang sedang menunggu S&P 500 untuk kembali ke all time high-nya. Dan saya expect kemungkinan ini bakalan kita lihat di kuartal 1 tahun 2024. Oke. Dan jika itu yang terjadi, maka kita bisa melihat kuartal 2 tahun 2024 akan menjadi mungkin masa keemasan untuk Bitcoin, terutama karena kemungkinan spot Bitcoin ETF dan juga halving sudah kita lewati pada saat itu. Jadi, harusnya kuartal 2, kuartal 3, dan kuartal 4 tahun 2024 itu akan menjadi masa-masa yang baik untuk Bitcoin dan kawan-kawan. Oke. Jadi itulah S&P 500 dan juga dollar index. Nah, spesifik untuk Bitcoin, apa yang sedang terjadi? Ya sebenarnya kalau dari segi gambaran besarnya teman-teman, tidak ada hal baru yang bisa disampaikan. Artinya kita masih melihat Bitcoin sudah mampu untuk breakout dari area yang sebelumnya merupakan major support dan juga resistance. Kita break kali ini harusnya bisa flip area ini menjadi area support lagi. Cuma pertanyaannya mungkin,
apakah koreksi yang kita lihat kali ini sudah selesai atau belum. Hanya itu kan, bagi saya trennya itu belum berubah, kita masih dalam keadaan uptrend. Hanya saja pertanyaannya mungkin pullback-nya di sini akan sampai mana gitu kan, atau seberapa lama pullback akan kita lihat. Nah, kalau kita zoom in ke time frame yang lebih kecil, katakanlah di 4-hour chart gitu ya. Saya sudah sampaikan di video kemarin bahwa teman-teman yang melihat pattern ini sebagai sebuah symmetrical triangle, maka kita harus tahu bahwa symmetrical triangle itu adalah pattern yang netral. Artinya apa? Artinya dia bisa breakout maupun breakdown. So, setup yang bisa teman-teman ambil itu bakalan bergantung kepada arah breakout-nya. Kalau misalnya kita breakdown dan kemudian kita mendapatkan konsolidasi atau retest, itu adalah mungkin saat bagi teman-teman untuk mencari setup untuk short. Nah, lebih detailnya mungkin kita bisa lihat di time frame 1 hour. Nah, seperti yang saya sampaikan di video kemarin teman-teman, ada 2 step yang mungkin perlu teman-teman tunggu sebelum kalian masuk ke yang namanya short. Yang pertama, kita harus melihat hourly candle, minimal 1 hourly candle itu closing di bawah area 41.600. Kita persis mendapatkan hal tersebut di candle ini. Kita closing di mana? Di kurang lebih area 41.565. Oke, artinya kita sudah jebol di bawah area 41.600. Dan kemudian saya sampaikan, jika hal tersebut sudah terjadi, maka step kedua yang perlu teman-teman lihat adalah semacam pullback atau retest ke atas, dan itu akan menjadi setup bagi teman-teman untuk masuk. Nah, saya tidak tahu apakah ada dari teman-teman yang sempat memanfaatkan setup di sini, tapi kalau misalnya kalian sudah sempat masuk di sekitaran area retest di sini, maka seharusnya kalian sekarang sudah berada dalam keadaan profit. Dan saran saya adalah secepatnya geser stop loss kalian ke arah entry. Oke, karena kita perlu tahu teman-teman, area di sini ini sebenarnya merupakan area support. Kalau kita lihat dari time frame besarnya gitu ya. Alias kita bisa katakan ini adalah fase pullback ke area support dan berpotensi kembali rebound dari sana. Hanya saja teman-teman, karena kita memang sudah melihat koreksi atau pullback yang kita lihat cukup lama di sini, maka saya expect akan banyak orang yang sudah melakukan long di sekitaran area di sini dan menaruh stop loss-nya kurang lebih di area ini, teman-teman. Sehingga bagi saya secara logika, insentifnya akan cukup besar bagi market maker untuk mencoba mendorong harga ke sekitaran area ini. 39.600 sampai area 38.000 menurut saya akan menjadi target bagi market maker untuk dicoba sentuh. Nah, kalau menurut saya pribadi, penurunan Bitcoin ketika nyampe ke sekitaran area di sini kemungkinan akan sangat cepat, teman-teman, untuk kembali recover. Karena kalau tidak, itu akan menjadi petaka gitu. Jadi saya expect bahwa di 4-hour chart nanti yang kita lihat adalah kita akan start konsolidasi di sini dan kemudian mendapatkan ada flush terakhir ke bawah, kemungkinan ke sekitaran area 39 sampai 38, dan dari sana kita mendapatkan ada reversal, start untuk membentuk it first head shoulder, dan kita kemudian reverse dari sana. Jadi ini adalah skenario berikutnya yang saya expect terjadi ke Bitcoin. So, untuk teman-teman nih yang sudah mempunyai posisi untuk short, saya rasa untuk sekarang kalian bisa consider untuk geser stop loss ke arah entry. Kalau kalian merasa profitnya sudah cukup, juga boleh take profit sebagian. Tapi kalau misalnya kalian masih mau hold, saya juga tidak menyalahkan kalian. Karena toh sampai sekarang pun belum ada indikasi sama sekali yang menunjukkan bahwa kita akan kembali reverse dari sini, teman-teman. Adapun pullback itu adalah hal yang wajar gitu ya. Dan justru kalau misalnya kita mendapatkan ada reversal, bukan reversal, tapi continuation pattern berikutnya, ya ini berarti lagi-lagi clue dari Bitcoin bahwa kita akan melanjutkan penurunan, kembali nge-retest ke sekitaran area 40.300 sampai 40.200-an. Menurut saya ini akan kita lihat dalam beberapa hari ke depan, bahwa kita masih akan melanjutkan penurunan minimal sampai ke sekitaran area di sini. Dan kemungkinan akan membuat wick ke bawah teman-teman ke sekitaran area 39 atau 38. Baru pada saat itu kita akan start untuk kembali rebound. So, kesimpulannya teman-teman, untuk short term, untuk Bitcoin ya, Bitcoin short term, saya expect kita akan mendapatkan semacam pullback ke atas seperti ini dan kemudian start untuk kembali drop lagi menuju ke sekitaran area 40.300 sampai 200, dan kemudian kita akan start sedikit konsolidasi lagi, membuat sedikit pullback dan membuat flush down sebelum pada akhirnya kita kembali naik ke atas.
Jadi ini adalah senario yang menurut saya bisa terjadi ke Bitcoin dalam beberapa hari ke depan. So, saya rasa penjelasannya cukup jelas ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai selesai video hari ini. See you in the next video. Bye-bye.